Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti yang berikut ini akan hadir seorang wanita yang ragu akan kesetiaan tunangannya. Dan dia merasa bahwa calon mertuanya tidak menyukai dirinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rina. Selamat malam Rina. Oke, Rina kami panggil dengan nama samaran ya. Iya, Kak. Boleh kami tahu nama asli? Nama asli saya. Oke, baik. Rina, apa yang mau diceritakan? Jadi begini, Kak. Saya tuh baru tunangan sama pacar saya. Hubungan kami tuh udah jalan 2 tahun. Oke. Sebenarnya kami dijodohkan sama orang tua. Jadi mama saya sama mama pacar saya ini temanan. Udah sahabatan sejak sekolah. Tapi di sini yang mau saya tanyakan, saya ngerasa ada yang berbeda sama pacar saya sekarang, Kak. Saya tuh ngerasa pacar saya kayaknya nggak cinta sama saya, Kak. 2 tahun? Karena gini, Kak. Sebelum pacar saya pacaran dengan saya, dia punya mantan, Kak. Saya rasa dia belum move on, Kak. Karena mereka pacaran selama 6 tahun. Mereka pacaran 6 tahun, tapi udah selesai. Sudah, Kak. Dan kamu takut, kamu curiga bahwa dia masih belum bisa move on. Iya, Kak. Saya takut kalau kami nanti nikah, rumah tangga kami tuh nggak akan bahagia, Kak. Oke, hubungan sama perubahan pasangan kamu apa? Dia tuh mulai dingin, Kak, sama saya. Awalnya tuh hubungan kami cukup baik-baik, Kak. Dia tuh betulan seperti beneran sayang sama saya, perhatian sama saya. Tapi nggak tahu, Kak, belakang ini bener-bener berubah. Dan menurut kamu ini ada kaitannya dengan mantannya 6 tahun itu? Iya, Kak. Dia pernah datang atau curiga kamu pernah ngeliat WhatsApp-nya atau mereka ketemuan di mana gitu? Enggak, Kak, karena saya beneran percaya aja sama pacar saya. Saya nggak mau periksa HP-nya, Kak. Berarti ini hanya perasaan kamu aja gitu? Iya, Kak.
Konfirmasi data dulu. Apakah benar Anda bernama Alda Iya, benar. dan tanggal lahirnya 18 bulan 9 1986 dan nomor rumah 33? Benar sekali. Oke, baik. Alda ini sudah menikah 3 kali. Suami pertamanya meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Iya. Ya. Dan sekarang Alda ini menjalankan sebuah perusahaan di bidang advertising. Pernikahan keduanya gagal, begitu juga dengan pernikahan ketiga karena kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Mereka hanya mengincar hartanya Mbak Alda. Jadi yang kedua itu apa itu? Yang kedua gagal karena mereka mereka juga hanya morotin Mbak Iya. Alda ya. Yang ketiga juga hanya mengincar Iya. hartanya Mbak Alda. Yang kedua melorotin. Iya, kedua dan ketiga. Dan Melorotin. Mbak Alda ini ingin menikah lagi. Tujuannya Melorotin. Yang ketiga juga melorotin. yang ketiga juga morotin. Nah makanya dia mau menikah sebenarnya untuk cari orang yang bisa bantu dia urus keuangan, urus perusahaan. Artinya ini adalah suami yang keempat dong. Suami yang keempat, betul sekali. Aduh. Iya, dia untuk mengaudisinya, katakanlah mengaudisi ya. Aduh. Dia tulis status di sosial media. Saya bakal. Kurang lebih seperti itu, dia Iya. bilang dia single, cari orang begini. Dan ada beberapa orang, ada banyak yang coba untuk mendekati Alda, tapi ada 3 kandidat nih yang bikin dia bingung. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya untuk mencari mana pilihan yang tepat. Siap, baik. Lalu yang bisa saya bantu adalah untuk Alda kemungkinan akan saya bacakan satu persatu laki-lakinya. Jadi Alda bisa menentukan pilihan Alda sendiri ya. Oke. Iya, betul. Incar uangnya aja ya yang kedua dan ketiga Iya. ya, makanya agak trauma mungkin. Saya trauma di situ sih sebenarnya. Iya tuh benar. Kadang kalau misalnya ada cewek kaya terus laki liatnya laki yang gak ada kerjaan dan dia udah bawaannya pengen memiliki Iya, gitu. biar dapat harta warisan. Biar dapat harta warisannya. Saya melihat Alda sangat membutuhkan kasih sayang. Dan saya merasakan kalau salah satu calon pasangannya memiliki sebuah rahasia yang dapat menghancurkan hidup Alda. Oke. Nah, terus Mbak Alda sendiri sudah cukup mengenal nggak dengan dengan kandidat-kandidat yang baru ini? Sebelumnya sih saya sempat berkomunikasi sama mereka. Itu juga mereka mungkin mengirimkan pesan lewat Facebook juga. Dan untuk saat ini mungkin saya rasa sudah cukup untuk menyeleksi mereka ini gitu. Nah, makanya saya pengen menampilkan di sini agar bisa dibantu sama Mas Roy? Yosi sendiri. Iya. Dengan maksud dibantu sama Roy supaya Roy melihat mana yang benar, mana yang enggak, mana yang tulus, mana yang tidak baik. Iya. Iya. Baik, apakah di bawah ini 3 kandidat ini sudah dibawa? Iya, saya sudah mengundang mereka untuk datang ke sini. Sengaja karena saya pengen dibantu oleh 2 mas ini untuk meyakinkan diri saya sebenarnya gitu. Baik. Karena di sini saya punya anak dan saya butuh seseorang pendamping yang benar-benar bisa mengurusi harta dan warisan saya. Betul. Ada berapa kandidat yang dibawa ke sini? Ada 3 orang. 3 orang kandidat untuk diseleksi menjadi pasangan hidupnya selamanya. Iya. Oke. Bisa kita bawa masuk semuanya. Silakan, monggo. Bang Oji, Bang Sofyan, kalau dia datang ke sini sama pacar-pacarnya boleh dibawa masuk. Bukan pacar juga ya? Bukan. Iya, yang tadi Ini masih diundang ke kandidat sini. sih sebenarnya. Oke. Iya. Semua. Iya. Iya, Boy. Saya mau tanya, yang jadi kriteria Mbak Alda itu seperti apa sih laki-laki? Sebenarnya yang menjadi kriteria saya itu yang bisa membantu saya memanage keuangan saya juga. Artinya dia adalah seorang profesional lah ya? Iya, lebih kurang seperti itu. Dan Tapi dia juga saya rasa Mbak Alda ketika kamu mempunyai finansial
Saya rasa juga tidak perlu untuk terbuka 100%. Mas, ya kan? Iya. Jika Anda nggak bisa. ditipu, habisnya sudah. Hati-hati kalau bicara. Anda terlalu cepat emosi, Bung. Saya bicara Kalau apa Anda tidak adanya. meremehkan pekerjaan Realita, saya, realita. maka- Kita hidup realita, ya kan? Apa yang bisa kamu berikan buat Mbak Alda? Jelas bagi laki-laki saya mampu mengamankan dia, menjaga dia. Kalau Emang Mas hidup cuma pakai Sultan, otot. Mas Rama sendiri jabatannya apa di perusahaan? Saya hanya karyawan keuangan. Staff gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Staff. Iya. Staff keuangan. Oke, baik. Kalau Mas Oni ini memang kelihatannya gimana, Ros? Jadi Mas On itu sebenarnya kayak jangan gangguin macan tidur gitu loh. Sekali diomel-omelin, omongannya agak kasar, Kepancing ya? kepancing. Coba aja mereka berdua berantem, kelihatan banget sifat aslinya. Saya ngerasain itu sih sebenarnya. Mas Adit, Mas Oni, dan Mas Rama, sekali lagi kami mohon jangan ada yang tersinggung ya. Terutama Mas Adit sama Mas Oni juga jangan sampai maksud kita kan baik, kita mau mencari siapa yang terbaik buat Mbak Alda untuk mencari pendamping hidup. Jadi mudah-mudahan bisa menjaga sikap dan jangan mempertunjukkan hal-hal yang justru malah merugikan Anda sendiri. Saya boleh bertanya nggak? Jujur jawab satu-satu ya. Mas Adit, kamu menginginkan Alda karena hartanya ya? Tidak juga. Tidak juga. Oke, saya catat ya. Tidak juga. Tidak juga, ada juganya. Tapi Mas Adit udah tahu ya kalau Mbak Alda ini pengusaha yang sukses, ada kantor. Kurang lebih dan seperti juga- itu. Baik. Lalu, Bang Oni, saya ingin tanya dengan tegas-tegasnya dan jujur. Mencintai Alda atau saya nggak ada lihat cinta di sini sebenarnya. Kamu kepengen Alda ngincar hartanya? Ya atau tidak, itu saja. Yang jelas tidak, karena saya juga sudah hidup kecukupan, Mas. Saya tidak perlu menikah dengan Mbak Alda pun saya sudah punya harta. Mohon maaf nih, kalau saya boleh tahu kisaran berapa sih penghasilan per bulannya? Ya nanti kalau sudah jadi istri saya kan tahu juga. Kalau sekarang untuk apa saya beritahukan ya kan? Ya, tapi paling enggak di sana dengan kehidupan saya yang mapan, saya juga pengen punya gambaran dong seperti apa calon suami saya sendiri kan? Bisa, nanti saya sampaikan. Tapi tidak harus di forum seperti ini lah. Baik, terakhir ada Mas Rahma. Mas ya. Rama. Mas Rama. Iya. Jadi saya ingin menanyain dengan sejujur-jujurnya dari paling lubuk hati yang paling dalam, karena ini disaksikan semua orang. Ini adalah meja kejujuran. Kamu tertarik dengan Alda karena hartanya atau karena menyukai Alda Iya, dengan tulus gitu. dengan tulus? Sebenarnya apa Nih, motivasi? kalau boleh saya jujur ya, Iya. sebenarnya saya itu kerja di perusahaan dia. Hah? Gimana maksudnya? Saya kerja di perusahaan dia. Astaga. Di perusahaan advertising? Iya, perusahaan Sebentar, dia. saya mesti melihat wajahnya secara detail. Benar apa enggak kalau dia itu adalah pekerja atau staf di perusahaan suami saya sebelumnya? Boleh diturunin maskernya, boleh dilihat. Oke. Boleh diturunin. Nanti Saya kita akan blur. boleh dibuka maskernya, Kita Mas? tayangin. Oh. Oke. Tahu, Mbak? Iya, saya kenal dia. Pernah ngelihat di kantor? Pernah. Ini dia adalah stafnya suami saya dulu. Mantan suami saya sih lebih tepatnya. Jadi gini, perusahaan Mbak ini sudah bangkrut. Mas jangan mengada-ngada, Mas, ini Mbak, forum loh. 30 orang karyawan Mbak itu tidak digaji, Mbak.
selama 6 bulan. Kita mau makan apa, Mbak? Nih, ini datanya sama saya. 30 karyawan Mbak ya. Bagian keuangan ada 5 orang, belum Mbak bayar. Bagian administrasi ada 10 orang. Bagian produksi ada 15 orang. Belum lagi buruh kontrak dan yang lain-lain. Jadi perusahaan yang Mbak Alda ini bangkrut gitu? Nggak bisa bayar gaji Saya rasa karyawannya? ini tuh mengada-ada deh, Mas. Nggak mungkin seperti itu. Mbak bilang saya mengada-ngada. Kita Saya selesaiin butuh aja data loh. Saya secara hukum juga nanti Tapi kita nggak bisa bakal... kayak gini di depan umum. Saya nggak suka kalau caranya kayak Ya gini. kita udah 6 bulan mau makan apa, Mbak? Udah Mas, nanti selesaikan aja secara tripartit. Kalau masalah Tapi di sini kan sebenarnya sayembara perjodohan, bukan masalah keuangan dan perusahaan kantor. Iya masalahnya nih Mas. Iya Mas Masalahnya Roy, maksud saya tuh kayak gini, datengin ke sini tuh bukan buat masalah urusan kantor. kita udah berapa kali ngubungin ke tempat Mbak, tapi Mbak nggak ada respon. Lah iya dong, saya pemilik perusahaan. Iya, Buat Mas. apa Mas ngubungin Ya kita saya? juga punya hak. Kita punya hak. Gaji kita nggak dibayar-bayar. Mas pasti salah deh. Saya mulai besok, tolong Mas kasih data sama saya ya. Saya kasih. Saya mau tanya ya ke Mbak Alda. Betul, ada karyawan yang belum mendapatkan haknya, belum digaji. Sejauh ini, saya memang, mungkin perusahaan saya memang agak menurun kondisi keuangannya Mas. Bukan agak, saya emang sudah mau bangkrut Mbak. Loh, Mas tahu dari mana? Saya cari suami Saya itu buat karyawan Mbak. memperbaiki loh kondisi keuangan perusahaan saya. Iya berarti sudah mau bangkrut. Jadi cari suami yang bisa mengatur dan mengelola kantornya, perusahaannya supaya nggak bangkrut. Sebenarnya nggak bangkrut Mas. Saya punya banyak warisan dari mantan suami saya. Kalau nggak bangkrut Mbak sudah bayar nih. Oke, Mas maunya cara seperti apa? Mau kita bersidang atau kita selesaikan secara Iya baik-baik pasti di luar? kita selesaikan secara bersidang. Kalau secara baik-baik kita udah coba berapa kali Mbak? Sudah berapa kali kita coba, tapi tidak direspon. 30 orang loh, belum lagi yang lain-lain yang saya catat datanya. Mau makan apa? Saya jadi kecewa loh. Lo kecewa gak, Boy? Iya, maksudnya Di sini sayembara untuk perjodohan. Mas Tapi Rama malah- kenapa manfaatin forum ini justru untuk membuka ini di banyak orang, depan banyak orang. Ini kan malah mempermalukan Mbak Alda. Bukan gitu Mas, banyak juga karyawan-karyawan yang sudah tidak dapat gaji selama 6 bulan. Kita mau ngurus ke masalah hukum kan butuh uang. Nah jadi Mas Rama ini sebenarnya Mas. nggak mau. Dia Ini biar tuh jujur sebenarnya aja, mengada-ada Mas, biar nggak semua kayak tahu. gitu kondisi sebenarnya. Saya masih mampu kok bayar. Berapa sih harta warisan saya banyak kok. Oke kita selesaiin aja nanti di luar Mbak. Oke, saya nggak takut. Oke, saya mau tegasin. Jadi Mas Rama datang ke sini tujuannya bukan untuk menikahi Mbak Alda. Bukan. Saya memang mau ngejar dia. Tuh, benar kan Mas? Mas bisa dengar sendiri kan Mas Roy? Mereka apa? Mereka ini tuh hanya memanfaatkan harta saya loh. Kalau dia bilang itu gaji karyawan saya nggak bayarkan, dengan harta warisan yang mana sih saya masih bisa jual? Tapi Saya saya masih rasa- bisa Loh, bayar gaji jangan mereka. bilang gitu dong. Kenapa Bukan nggak memanfaatkan, dibayar? ini hak kita. Hak kita. Cuman saya kan nggak tahu bagaimana keadaan di dalam seperti apa. Saya ini hanya ibu rumah tangga Mas. Dan yang ibu rumah menjalankan- tangga. Jadi Mbak Alda nggak aktif, nggak masuk ke operasional perusahaan ya gitu. Enggak. Sejauh ini saya memanfaatkan semua staf mantan suami saya. Oh. Jadi seperti itu. Oke. Oke, jadi perusahaannya sekarang bisa dibilang merugi ya. Drastis merugi. sih. Enggak Diambang. drastis juga sih sebenarnya Mas. Cuman agak menurun aja sih kondisi keuangannya. Iya, menurun, diambang kebangkrutan karena sudah 6 bulan gaji karyawan tidak dibayar gitu ya. Dan ini sebenarnya mencari pasangan untuk mampu membuat perusahaannya ini lebih baik. Iya, memperbaiki sih lebih tepatnya. Mas ini berdua aja yang bodoh ngerebutin yang gini. Loh. Perusahaan udah bangkrut.
Saya di sini hanya membuka jodoh ya, maksudnya buat mencari pasangan saya biar keuangan perusahaan saya baik lagi. Loh kenapa Masnya jadi membuka masalah keuangan di forum ini deh? Oke, Mas Oni, Mas Adit, kita udah dengar ya kondisi sebenarnya nih, kenyataan yang faktanya mengatakan bahwa perusahaannya Mbak Alda ini dalam kondisi yang tidak baik, hampir kolaps, Iya, bisa dikatakan hampir seperti bangkrut. itu. Hampir bangkrut. Saya punya banyak warisan kok Mas. Iya, tapi Iya. tidak bisa digunakan, gitu kan ya? Iya. Banyak warisan ya, dibayar lah gaji kita, Mbak. Gaji Oke. karyawan tidak Kita dibayar. orang Nanti kita selesaikan di belakang Mas, Oke. nggak Iya. di forum ini ya. Iya. Mau mencari orang yang mampu membuat perusahaannya bisa jalan lagi lebih baik. Iya. Mas Adit sama Mas Oni masih mau untuk meneruskan niatnya? Kalau saya sih, ya jujur tadinya ya walaupun hanya sebatas ini tujuannya tadinya ya mau numpang hidup juga tadinya. Tuh, Mas, Mau apa? mau numpang hidup loh. Masa hidup. seorang laki-laki numpang Setahu hidup? saya kan dia seorang kaya, tapi kalau sudah dengar ya dia mau collab, Ternyata mau Mas itu nggak sama dengan laki-laki yang lain, itu sama aja dengan mantan suami saya yang pernah ada. Dan Mas hanya mengharapkan harta dari perusahaan yang saya punya. Ya, tidak ada salahnya kan. Oke. Kalau Mas Oni gimana? Bisa membantu mungkin? Secara dari hukum? Saya rasa sih nggak juga Mas. Gimana? Iya. Kalau Nggak melihat sama dengan keadaan, laki-laki yang lain Pengacara kayaknya. tahu apa langkah-langkah yang harus dihadapin. Gimana? Bisa kalau sama? melihat keadaan apa Mbak Alda seperti ini juga akan rumit ya ke depannya, karena kalau saya tadi niat menikah itu kan untuk kenyamanan juga Mas. Tidak banyak masalah lah. Kalau memang nanti dari pernikahan kami harus bertemu dengan berbagai masalah, ya kan, apalagi masalah hukum, walaupun itu memang bidang saya, tapi saya rasa ini akan menjadi beban juga. Jadi artinya ya atau tidak, mau atau tidak. Ya, saya mundur. Loh, Mundur. Mundur. Sama berarti siapa namanya? Alda. Oni, Alda. Kamu beruntung sekali. Sebelum melangkah lebih maju, kamu membawa mereka untuk diseleksi. Hal dan yang saya sangat- bersyukur ketemu dengan mas-mas ini. Kalau nggak dipertemukan di sini, Mas, saya nggak tahu mereka itu sebenarnya seperti apa, Mas. Tapi harusnya terima kasihnya ke Rama yang membuka ini semua. Jadi ketahuan aslinya. Jadi nggak ada niat untuk meneruskan, niat untuk menikahi Alda. Mas Oni, gimana? Ya, Ya, kalian berdua ya. Mas Adit? yes. Mau gimana lagi ya? Iya. Tujuan saya sudah ini. Oke. Ya saya mundur juga. Ternyata nggak bisa diandalin juga ya kondisinya. Oke, Mas Rama, gimana mau diselesaikan? Iya, pasti saya selesaikan. Kita ngomong di luar nanti, Mbak. Oke, Mas, saya bakal ngeladanin. Mas, kondisinya di sini saya punya anak. Saya seorang janda, Mas. Di sini semua banyak saksi ya? Iya. Semua udah ngelihat. Oke, saya Pokoknya juga Mbak bakal harus ngomong tanggung di sini. Kita orang susah semua, Mbak. Saya juga dulu awalnya orang susah, Mas. Dan yang mempunyai warisan ini tuh mantan suami saya. Kalau untuk saat ini Mas menuntut pembayaran gaji Mas yang belum pernah dibayarkan sebelumnya, kita akan selesaikan di luar nanti, nggak di forum ini. Oke, saya tanya. Mas Rama, percaya kalau warisannya bisa membayar semua gaji karyawan? Artinya saya nggak tahu dia punya warisan apa nggak, tapi saya sudah cukup jelas di sini sudah banyak saksi. Oke, Kita boleh selesai nanti di luar. baik. Kalau begitu mungkin 3 orang ini udah ketahuan ya. Seperti apa? Mbak Alda masih mau menyeleksi mereka, memikirkan mereka untuk menjadi calon suami? Enggak, Mas. Enggak, oke. Ya, Cukup. Kalau lanjutkan begitu, lagi ya. Sudah. Saya nggak terima bisa kasih kayak Mas gini. Adit, Mas Oni, Mas Rama. Anda Saya boleh tutup meninggalkan ya. studio. Selamat malam ya. Tunggu dulu. Tapi sebelumnya saya boleh menyampaikan poin apa gitu, Mas? Iya, silakan. Apa yang mau Silakan. disampaikan? Dari sayembara mungkin lebih kurang seperti ini ya. Maksud saya ingin mencari suami itu biar bisa ngomong sama saya. Bisa ngidupin anak saya, bisa memperbaiki. Saya akui. Memang saat ini saya ngerasa kondisi keuangan suami saya, mantan suami saya, dan perusahaan yang saya punya itu memang kondisinya sangat sedang menurun. Tapi tidak dalam kondisi bangkrut. Dan dengan semua warisan yang saya punya dan hati yang saya miliki, saya tahu, Mas, mana sebenarnya laki-laki yang tulus sama saya itu mana gitu loh. Dan di forum ini
saya bisa ketemu Mas. Dan saya bersyukur ada Mas Roy yang bantu saya dan Mas Bayu yang mempertemukan saya dengan mereka ini. Dan sekarang saya tahu solusinya seperti apa dan jalan keluarnya seperti apa, Mas. Apa solusi dan jalan keluarnya? Saya rasa mungkin sepertinya saya nggak akan menikah lagi dengan kondisi yang seperti ini. Dan saya akan berusaha menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya terhadap karyawan-karyawan di perusahaan saya. Oke, baik. Jadi tanggung jawabnya akan dijalankan ya? Iya. Oke, baik. Dengan demikian, kasus ini ditutup. Selamat malam, Anda semua boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Iya. Selamat malam. Ya. Mbak Alda diselesaikan tanggung jawabnya ya? Iya. Kasihan karyawan dan keluarganya. Iya, Mas. Mas. Iya, makasih ya. Harta bukanlah segalanya, karena sifatnya yang memang tidak abadi. Dua partisipan yang hadir malam hari ini adalah Rani dan Alda. Rani tadi meminta pertanggungjawaban tunangannya sebenarnya untuk mencari tahu apakah tunangannya serius atau tidak, karena memang sahabat-sahabatnya sudah melihat tunangannya itu jalan sama perempuan lain. Dan ternyata benar saat Rani di sini ada seorang laki-laki yang meminta pertanggungjawaban suaminya karena adiknya dihamili. Sementara Alda datang ke sini untuk menyeleksi calon pasangannya. Ada 3 orang yang dipilih gitu ya. Siapa kira-kira yang tepat karena Alda ini punya harta warisan dari almarhum suaminya dan takutnya dia salah langkah dalam Iya, memilih betul. pria. Iya. kamu menurut Bagi pandangan saya kamu? Rani dan Alda, Rani dulu ya. Ya, oke. Sebenarnya Rani juga terlalu mencintainya, terlalu berlebihan sama cowoknya, dan cowoknya itu nggak oke. Sebenarnya cowoknya juga Nggak nggak bisa diandelin ya. Iya, kunci mobilnya aja pinjam terus udah gitu dibalikin lagi. Betul. Dan dia kabur lagi. Dan dia kabur lagi, lari kan. Udah ngehamilin, kabur lagi. Iya. Udah gitu berbanding terbalik dengan Alda. Alda itu menurut saya kesepian, kasihan, dan sampai mengadakan sayembara seperti itu. Iya. Itu adalah satu perasaan yang kasihan. Betul Gitu. sekali. Ya, Iya. mudah-mudahan sih Alda bisa menemukan pasangan yang benar-benar tulus ya. Roy, Iya. ya. Karena kasihan sekali Iya, kamu sendirian, benar. rapuh, ada anak juga, Iya. tapi ketemu dengan laki-laki yang salah ya. Iya. Baik. Aduh, abis deh. Mudah-mudahan selama malam hari ini Rani dan Alda bisa menemukan kebahagiaannya. Betul sekali. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan pencerahannya Terima buat kita kasih. semua malam ini. Pemirsa, segala sesuatu jangan pernah diambil secara terburu-buru. Karena yang terlihat baik belum tentu baik. Pintarlah menjaga diri agar tidak terjebak dalam sesuatu yang salah yang kemudian akan merugikan diri kita sendiri. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.